Thank you malam hari ini saya kembali bisa bergabung di dalam acara webinar yang diadakan setiap hari Rabu oleh komunitas Yes ya. Dan senang banget pada malam hari ini, kemarin baru saja kita dapat kabar yang luar biasa dari perusahaan bahwa bulan Maret atau 4 bulan lagi kita semua akan sama-sama berangkat ke Turki. Saya ulangi ya, Turki. Ya, ini bukan kebab Turki di kota kamu, bukan. Turki. Turki itu adalah Eropa. Saya ulangi ya, sudah beda benua. Kita itu berada di benua Asia. Kita itu pun Asia itu udah besar. Asia itu kita pun di Asia Tenggara gitu. Nah, biasanya kalau sudah keluar dari Asia, itu kalau kita traveling itu pasti berbunyi angka minimal 25 juta. Karena pesawatnya aja udah berapa gitu. Nah, sekarang karena pandemi, kita tahu bahwa hampir semua negara itu boleh dikatakan takut ya atau khawatir negaranya dimasukin negara yang sudah pernah menderita COVID dalam jumlah yang besar. Nah, kita tahu Indonesia itu kan dulu sempat pada bulan Juli yang lalu itu mencapai salah satu yang paling tinggi di dunia. Ya, sampai dalam waktu singkat bisa mencapai 3 juta orang yang terjangkit. Tapi puji syukur karena tahun ini kita sudah tahu bahwa angka vaksin dosis kedua sudah mencapai di atas 60%. Ya, jadi itu artinya hampir 100 lebih juta penduduk Indonesia itu sudah vaksin dosis kedua. Nah, pemerintah akan ngebut terus dan rencananya nanti pemerintah juga akan menambahkan vaksin booster pada bulan Januari supaya antibodi kita tidak menurun. Dan akhirnya hanya satu negara di Eropa yang memberanikan diri untuk membuka, untuk berani kepada siapapun turis dari seluruh dunia, silakan mampir, yaitu satu yang namanya negara Turki. Nah, sekarang saya bahas, kenapa kok negara Turki itu berani membuka bordernya, siapapun boleh masuk ke negaranya, karena satu, angka vaksin sudah mencapai lebih dari 90%. Sehingga hampir penduduknya itu semuanya sudah divaksin 2 kali. Dan yang kedua, negara Turki sudah tercapai yang namanya herd immunity. Sehingga kalau kita masuk ke negara Turki, tidak perlu lagi dikarantina. Mungkin Anda yang ikut webinar pada malam hari ini, Anda pasti berpikir gini, Pak, saya mau tanya satu pertanyaan. Siapa di sini? Saya nggak usah jauh-jauh dulu. Saya nggak usah jauh-jauh dulu. Saya mau tanya satu pertanyaan. Siapa yang ikut peserta di webinar, tolong chat di kolom chat sekarang. Yang naik pesawat aja belum? Coba, saya nggak usah ngomong ke luar negeri. Naik pesawat aja belum? Tolong tulis saya. Nggak usah ketik saya belum pernah naik pesawat. Terlalu jauh. Saya, tolong tulis saya. Saya mau tahu berapa banyak yang naik pesawat aja belum pernah. Karena seperti kita ketahui, komunitas Yes dan KK Indonesia ini sudah mewujudkan hampir begitu banyak orang impian. Yang mana mereka itu, nah tuh lihat, Anda lihat, banyak sekali yang naik pesawat aja belum pernah. Jadi orang-orang yang naik pesawat aja belum pernah, disuruh mimpi ke luar negeri, apalagi gitu. Ya saya beritahu ya, mimpi ke luar negeri itu butuh paspor. Gitu. Anda tahu paspor itu apa? Berarti Anda pasti belum pernah punya paspor kan? Karena naik pesawat aja belum pernah kan? Anda tahu paspor itu apa? Paspor itu syarat bukti kalau Anda mau ke luar negeri, Anda itu harus punya tanda pengenal seperti kayak KTP begitu. Ya. Nah, jadi KTP itu syarat tanda pengenal Anda di negara kita. Tapi paspor adalah tanda pengenal kalau Anda itu bukti bahwa Anda itu adalah warga negara Indonesia. Kalau seseorang tidak punya bukti, Anda naik pesawat aja belum pernah. Jadi ini bukti kalau Anda memang benar-benar suatu hari impian Anda itu bisa-bisa benar-benar jadi kenyataan. Dan itu yang kedua. Jadi kalau sudah jelas naik pesawat aja belum pernah, Anda lihat yang ketik saya begitu banyak. Kalau naik pesawat aja belum pernah, berarti Anda pasti belum pernah ke naik pesawat sampai dari Jakarta ke Denpasar, atau ke Makassar, atau ke Medan, ke Pontianak, atau ke Manado, atau ke Papua. Pasti belum pernah. Gitu. Nah, jadi artinya di komunitas Yes, begitu banyak orang yang naik pesawat itu belum pernah. Mereka itu naik pesawat, pertama kali ada yang dari daerahnya terbang ke Jakarta. Ya, itu udah sekian jam. Dari Jakarta terbang misalkan ke Singapura. Seumur-umur hidup belum pernah ke luar negeri, itu udah 2 kali. Naik pesawat, impian pertama tercapai. Kedua,
ke Singapura, pertama kali ke luar negeri. Itu sudah 2 impian tercapai. Karena seumur-umur banyak orang belum pernah meraih impiannya. Jadi ke Jakarta aja belum pernah. Itu sudah satu, naik pesawat. Kedua, ke luar negeri sudah tercapai. Semua berkat komunitas Yes, dan itu baru Singapura. Dan ini saya mau beritahu, ada sebuah kejutan yang luar biasa. 4 bulan lagi, kita semua, saya tadi tulis di Instagram saya akan berangkat 1.500 reseller kita bersama-sama ke Turki. Saya akan temani Anda ke Turki. Anda lihat sekarang banyak artis lari ke Turki. Kita lihat sahabat saya kemarin, Rizky Bilar, sama Lesti Kejora kemarin barusan honeymoon ke Turki. Sahabat saya pemilik Arema, Bapak Juragan, Mas Gilang, sama Mbak Sandy, sekarang lagi jalan-jalan di Turki. Kenapa? Karena hanya Turki yang boleh kita jalan-jalan. Dan yang negara kedua yang kita boleh jalan-jalan adalah tidak karantina adalah Amerika. Makanya komunitas Yes bersama KK tahun depan itu kita akan jalan-jalan ke Turki dan ke Amerika. Nah, sekarang Anda mungkin mikir dalam hati, Pak, naik pesawat aja belum pernah, boro-boro mimpi ke Turki. Anda lihat, di komunitas Yes, kita tuh selalu diajak untuk berani untuk bermimpi. Saya ulangi ya, berani untuk bermimpi. Sedangkan lingkungan Anda sekarang, itu selalu mengajak Anda untuk takut bermimpi. Catat itu. Ya, takut bermimpi. Anda boro-boro mau ngomong saya mau naik pesawat. Anda tahu lingkungan Anda, orang tua Anda, adik Anda, kakak Anda, semua pasti mentertawakan Anda. Alah naik pesawat. Iya kan, tabungan aja duit dari mana? Boro-boro naik pesawat. Ke Jakarta aja nggak pernah. Mungkin naik kapal laut kali. Iya kan? Atau naik bus kota kali. Atau mungkin naik apa? Naik perjalanan darat kali. Mana mungkin bisa ke Turki? Mana mungkin bisa naik pesawat? Selalu lingkungan kita itu selalu mengajak kita untuk takut untuk bermimpi. Kenapa? Karena sekolah kita dari kecil, SD, SMP, SMA, kuliah, hampir yang mengajarkan kita untuk berani bermimpi itu cuma waktu SD. Itu pun paling cuma SD sampai kelas 3. Itu pun cuma anak-anak siapa yang cita-citanya mau jadi dokter. Tuh Anda lihat. Anak-anak siapa yang cita-citanya mau jadi apoteker, siapa yang cita-citanya mau jadi pilot. Paling sebatas itu. Dan itu pun tidak diulang lagi setelah SD kelas 4. Betapa mirisnya pendidikan kita. Mengajarkan anak-anak generasi kita untuk takut untuk bermimpi. Tidak berani bermimpi. Bisa Anda bayangkan betapa kasihannya pendidikan kita. Ditambah lagi lingkungan kita. Ditambah lagi Anda mungkin nonton channel YouTube yang isinya cuman setiap hari orang mengajak Anda untuk berhalusinasi. Tapi tidak menunjukkan how to. Mereka tidak menunjukkan bagaimana cara saya untuk mewujudkan impian itu. Anda mungkin melihat Raffi Ahmad naik mobil Lamborghini. Anda mungkin lihat banyak artis, mereka tuh naik kapal pesiar, naik helikopter, rumahnya mewah, bak sultan. Tapi mereka tidak menunjukkan how to, caranya. Hanya channel Success Before 30 yang mengajarkan how to, caranya. Bagaimana Anda bisa wujudkan impian itu sebenarnya. Itulah sebab ketika Anda subscribe channel ini, itulah sebab ketika Anda mengikuti webinar ini, ketika Anda mulai aktif di komunitasnya, semua lingkungan Anda mulai mentertawakan kalian. Kamu tuh sudah gila. Setiap hari, iya kan, pagi, siang, malam, nonton channelnya Pak Chandra. Otakmu dicuci katanya. Kamu mulai ditinggalkan temanmu satu persatu. Kamu sekarang setiap hari, pagi, siang, malam, saya cinta diri saya sangat bahagia. Saya pasti bisa. Kamu mulai teriak-teriak sendiri. Dan semua teman kamu mulai tertawa. Orang tua kamu mungkin tertawa. Ngapain kamu teriak-teriak sendiri di kamar? Oh, ini saya lagi afirmasi. Orang tua kamu tak bingung. Afirmasi itu apa? Yang benar tuh sholat, bukan afirmasi. Nah, mungkin kata-kata itu yang akan kamu terima gitu. Nah, sehingga seringkali tidak sinkron. Padahal bisnis kita sangat mengajarkan Anda bagaimana setiap orang bisa mengubah nasibnya melalui bisnis ini. Anda lihat, di bisnis ini kita setiap hari diajarkan, dare to dream, berani untuk bermimpi, berani untuk melangkah, berani menghadapi ketakutan. Ya kan? Anda hari ini boleh saja berkata, saya Pak, seumur-umur naik pesawat aja nggak pernah Pak. Seumur-umur saya pegang uang 10 juta aja nggak pernah Pak. Banyak orang seperti itu, bukan cuma Anda yang nonton
webinar ini sekarang banyak orang seperti itu. Percaya sama saya. Ketika Anda sudah memutuskan malam hari ini, ikut webinar ini sekarang, saya mau ajak Anda untuk mengalami 3 keajaiban dalam hidup Anda. Jadi topik saya malam hari ini itu 3 keajaiban. Keajaiban pertama adalah naik pesawat. Ya, catat ya, 3 keajaiban. Berani naik pesawat. Keajaiban kedua, seumur hidup naik pesawat kemana? Ke Jakarta. Keajaiban kedua, ya, yaitu naik pesawat kemana? Ke Dubai. Loh, gila nggak? Saya ulangi, Dubai. Jadi silakan Anda search channel Success Before 30 yang saya ajak jalan-jalan ke Dubai tahun 2019. Itu kan saya ngajak jalan-jalan ke Dubai. Nah, silakan Anda lihat Dubai itu seperti apa, Anda nonton di situ. Nah, tapi kali ini kita nggak jalan-jalan ke Dubai, tapi kita kali ini cuma transit. Ya, bagi Anda yang tidak tahu transit itu apa, transit itu cuma pesawat itu mendarat, diam sejenak di Dubai, itu namanya negara Uni Emirat Arab. Setelah itu, 1 jam kemudian baru terbang ke Turki. Nah, jadi keajaiban kedua, Anda itu bisa ke luar negeri. Sekali ke luar negeri, bukan ke Singapura, bukan ke negara tetangga, bukan ke Malaysia, bukan ke Brunei Darussalam, bukan ke Timur-Timur, ya, bukan juga ke Thailand saja, tapi langsung diajak ke luar Asia. Anda tahu Jepang, Korea, China, itu masih Asia. Ini langsung sekali terbang ke luar Asia. Keluar Asia itu di mana? Turki. Gila nggak? Turki loh, saya ulangi, Turki. Kenapa? Karena masih banyak negara di Asia itu belum boleh Indonesia masuk. Hanya Turki yang buka. Dan syaratnya itu yang paling gampang sekali. Selama saya 23 tahun di usaha ini, belum pernah ada cara semudah ini. Ini gila banget. Bisa Anda bayangkan. Bahkan nanti yang keren ya, makan pagi di Turki, makan pagi di Dubai, makan siang di Turki. Gila. Urusan makan aja, 1 hari pindah 2 negara. Edan nggak? Itu hanya ada terjadi di komunitas Yes. Ini memang benar. Dan Anda tahu, kalau ini memang benar-benar terjadi dalam hidup kalian, maka keajaiban kedua sudah terjadi, yaitu Anda seumur hidup langsung terbang ke luar negeri, sekali terbang ke Eropa. Nah, yang ketiga, sudah langsung terbang. Keajaiban ketiga, Anda itu di Turki selama 9 hari. Saya ulangi, 9 hari. 9 hari itu sebagai tamu dan turis, bukan kerja di sana. Saya ulangi ya, bagi Anda yang mengikut acara ini malam hari ini, bagi Anda yang masih di luar negeri bekerja, para TKI, BMI, halo, salam hebat luar biasa, Anda jangan berkecil hati. Saya mau memacu Anda, mungkin saat ini Anda lagi bekerja di Hong Kong, di Taiwan, di Inggris, dimanapun di Malaysia, di Singapura, siapapun yang Anda masih berada di luar negeri, Anda nanti ke Turki itu sebagai turis, bukan kerja. Sesekali Anda harus nanti minta cuti kerja sama bos kamu di sana. Bos, saya mau cuti 9 hari. Kenapa? Saya mau jalan-jalan ke Turki. Bos, kamu ngomong gila, betul. Saya seumur-umur aja belum pernah ke Turki. Kamu mau jalan-jalan ke Turki. Gila kamu. Itu akan terjadi. Pertama kalinya sejarah TKI itu bisa membuat bosnya itu geleng kepala. Bosnya seumur-umur aja belum pernah ke Turki. Kamu bisa ke Turki. Nah, itu gila nggak? Itu akan terjadi. Makanya malam hari ini, saya cuma ingin mengajak Anda semua untuk dare to dream, terwujudlah yang namanya 3 keajaiban. Ya, nah, jadi malam hari ini mungkin saya ada satu kata motivasi penutup ya. Saya ambil dari buku Badai Pasti Berlalu halaman ke-69. Saya bacakan. Ini supaya mengajak Anda untuk apa itu namanya berani untuk bermimpi. Ya, tipsnya tuh seperti ini. Bill Evans, kisah si pendayung yang handal. Bill Evans seorang pendayung hebat berkaliber internasional. Dalam masa karantina menjelang pertandingan Olimpiade, mendayung di Paris tahun 1924, tim favorit mendayung kano 4 orang adalah tim dari Amerika, dan dia adalah salah satu anggota tim tersebut. Saat impiannya untuk bisa ikut berlaga di kejuaraan dunia semakin mendekat, dia menerima kabar yang menempatkannya pada sebuah pilihan yang sulit, yaitu istrinya akan melahirkan anak pertama. Oh, jadi rupanya istrinya mau melahirkan anak pertamanya. Dan pada saat itu pesawat belum sebagus sekarang ya. Jadi nggak bisa memudahkan dia pulang Amerika sekejap begitu aja. Kalau kita ini kan sekarang besok ke Turki, dalam hitungan 7 jam itu kita udah sampai ke Dubai. Keren kan? Kayak kamu naik bus gitu ya. Mungkin kalau 7 jam itu dari mana ya? Mungkin dari Jakarta ke Yogyakarta kali ya. Itu 7 jam gitu. Nah ini bisa gitu terjadi. 7 jam kita sudah bisa pindah benua lagi ya. Benua Asia ke benua Eropa. Dia menghadapi dilema besar antara mewujudkan impian yang sudah lama didiamkan, ataukah mendampingi sang istri untuk melahirkan
mereka. Jadi dia sudah menghadapi satu pilihan sulit. Antara dia itu mau bertanding mewakili negaranya dalam Olimpiade, atau yang kedua, dia harus mendampingi putra pertamanya untuk melahirkan. Mendampingi istrinya, untuk melahirkan putra pertamanya. Nah, istrinya mendesak dia. Istrinya tuh baik banget. Dia dukung. Ah, sudahlah, kamu harus pergi ke Paris. Kamu ikuti pertandingan itu. Kamu harus wujudkan, mengejar impiannya. Namun, kecintanya pada keluarganya justru memilih dia untuk pulang. Dia nggak mau balik. Dia nggak mau bertanding. Dia mundur dari timnya dan menemani istrinya melahirkan. Berada di samping istrinya menjadi prioritas tertinggi. Ini keren. Lebih tinggi dari wujudkan impiannya. Belasan tahun kemudian, pada tahun 1952, jadi 24 ke 52 itu sekitar hampir 28 tahun kemudian, Bill menerima telegram dari putranya, Frank. Wow, jadi dia itu 28 tahun yang lalu, dia itu kan melahirkan putranya bernama Frank. 28 tahun kemudian, Frank yang saat itu baru saja memenangkan medali emas perahu kano 10.000 meter di Olimpiade di Finlandia. Tahu, isi telegramnya itu berbunyi apa? Ayah, terima kasih karena telah menunggu kelahiran saya. Saya akan pulang membawa medali emas yang seharusnya ayah menangkan ini sekian tahun yang lalu. Saya hampir meneteskan air mata membaca kisah ini. Karena apa? Dari anakmu yang tersayang, Frank. Anaknya membalas medali Olimpiade itu demi untuk kebahagiaan ayahnya. Yang harusnya ayahnya menangkan itu 28 tahun yang lalu, tapi dia memilih untuk menunggu istrinya melahirkan. Frank orang yang luar biasa. Sekarang saya dari kisah ini kenapa saya mau cerita? Saya mau cerita satu poin. Turki adalah salah satu impian, ibaratkan Olimpiade bagi kisahnya si Frank ini. Olimpiade ini sangat penting. Turki ini sangat penting. Kapan lagi kamu bisa bawa orang tua kamu tercinta? Ya kan? Kapan lagi kamu bisa mewujudkan, membuktikan, ya kan? Seperti beberapa murid kita di komunitas Yes membawa orang tuanya ke luar negeri. Seumur-umur gak pernah orang tuanya naik pesawat. Tapi sekarang bisa naik pesawat. Itulah sebuah hal yang sangat-sangat luar biasa. Dan kisah ini mengajarkan kita untuk apa? Untuk berani untuk bermimpi dan mewujudkan keajaiban tersebut. Ya, jadi dari sini sahabat SP30 termasuk peserta komunitas Yes webinar malam hari ini, pesan saya satu. Kalau kalian hari ini semua ingin benar-benar mengubah nasib, mengubah hidup, menciptakan sejarah. Saya ulang, mencetak sejarah, mengubah hidup Anda dalam sekali ini menjadi keajaiban. Turki ini adalah jawaban. Ya, kita masih ada 1 bulan 10 hari, 1 bulan 1 minggu, 5 minggu lah ya, untuk Anda mengejar tiket Turki tersebut. Nah, siapa tahu dalam waktu yang singkat tidak ada yang tidak mungkin. Ya, bagaimana targetnya? Silakan hubungi mentor Anda. Nanti mentor Anda akan memberikan Anda set. Ingat, keajaiban itu terjadi bagi orang yang percaya. Saya ulangi, percaya. Saya tahu mungkin sekarang nggak logika. Saya tahu mungkin saat ini statement saya bukan statement yang mudah diterima bagi orang yang pemula, tapi hanya orang yang percaya bisa wujudkan 3 keajaiban sekaligus. Terima kasih. Demikian dari saya malam hari ini. Sukses untuk Anda. Saya pastikan Anda salah satu dari 1.500 orang tersebut yang akan berangkat bersama komunitas Yes ke Turki pada bulan Maret 2022. Selamat malam, sukses untuk Anda, dan salam hebat luar biasa. Ciri-ciri orang Indonesia: lihat, suka, beli. Lihat, suka, beli. Lihat, suka, beli. Lihat nih, suka nih, beli. Nah, lihat lagi, suka lagi, beli lagi. Hebat luar biasa Pak Chandra, terima kasih untuk share ilmunya. Oke, teman-teman semuanya, wah begitu luar biasa ya pemaparan dari Pak Chandra. Nah, siapa nih yang mau ke Turki ya? Nah, Bapak Ibu ya, hari ini saya juga berjuang ya, kita sama-sama berjuang untuk bisa ke Turki juga bersama-sama di tahun depan. Nah, apakah Anda mau gak menjadi salah satu dari 1.500 orang yang ke Turki? Ya, nah kalau mau ya silakan Anda tulis dulu di kolom komentar mau. Ya, karena kita harus mau dulu, kita harus percaya dulu baru kita bisa menemukan jalan Bapak Ibu. Ya, jadi Anda jangan melihat dulu baru Anda bisa capai, tapi Anda harus percaya. Saya harus yakinkan dulu diri saya, oke, saya mau ke Turki, mau dulu. Ya, baru kita bisa mencari caranya. Ya, kita bisa belajar, ya, ilmu itu bisa dipelajari Bapak Ibu, tetapi kemauan, kepercayaan, nah, itu yang
tak ternilai harganya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa hari ini kok hidup saya begini-gini aja, hari ini Anda ingin sebuah perubahan dalam hidup Anda hari ini ingin menjadi orang yang lebih luar biasa, Anda ingin menciptakan sejarah dalam hidup Anda, maka komunitas SES merupakan salah satu tempat wadah untuk Anda bisa belajar di sini. Anda bisa belajar bisnis, Anda bisa belajar bagaimana cara jualan, Anda bisa mendapatkan tiket-tiket ke luar negeri, Anda bisa dapat income, Anda bisa mendapatkan bimbingan mentor seumur hidup tanpa Anda harus membayar. Ya, bahkan saya hari ini bimbingan skripsi aja Bapak Ibu itu harus bayar. Tetapi saya mentoring bersama mentor saya itu gratis. Ya, mentor Anda siap membimbing Anda untuk bisa menjadi orang yang berhasil. Oke, Bapak Ibu, ya. Jadi sekian webinar pada malam hari ini. Saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua dan saya yakin Anda adalah pemenang selanjutnya. Ingat selalu bahwa kita diciptakan di dunia ini selalu punya kelebihan. Kita punya kelebihannya masing-masing. Nah, tapi Anda harus cari apa kelebihan Anda harus kembangkan potensi Anda sehingga Anda bisa mencetak sejarah dalam hidup Anda. Sekian webinar pada malam hari ini, sampai jumpa di webinar selanjutnya dan selalu salam hebat luar biasa.